Oke, halo teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi ya. Semoga teman-teman nggak bosan dan terus semangat untuk bisa mengikuti atau menyaksikan video ini sampai dengan selesai karena ini luar biasa dan insya Allah impactful banget buat teman-teman. Jadi selanjutnya baru nih. Sebelumnya saya udah ngebahas tentang strong why, kemudian kita juga udah ngebahas tentang three basic of life seperti itu. Nah, sekarang kita baru nih masuk ke poin atau pembahasan tentang self-driving atau manajemen diri gitu ya. Saya sih lebih suka menyebutnya self-driving gitu ya. Jadi seakan-akan kita mengemudikan diri kita sendiri gitu ya. Oke, jadi bicara tentang manajemen diri, ini sebenarnya hal yang simpel banget sih teman-teman. Secara simpelnya, sebenarnya manajemen diri ini merupakan sebuah proses. Jadi kata kunci pertama adalah sebuah proses dalam mengenal diri sendiri. Jadi kata kuncinya adalah proses, yang kedua adalah mengenal diri sendiri. Jadi yang namanya proses ini merupakan sebuah pencarian ya, sebuah skema atau titik dari A sampai B, kita nggak tahu ini tuh sampai kapan. Jadi nggak ada selesainya gitu ya, karena proses mengenal diri sendiri. Jadi self-driving ini atau manajemen diri tidak terlepas dari proses kita untuk mengenal diri sendiri. Karena kan yang di manajemen diri kan yang diatur kan diri teman-teman kan. Bagaimana mungkin teman-teman ingin mengatur diri sendiri tapi tidak tahu atau tidak mengenal diri sendiri kan? Atau bahasa sederhananya, bagaimana mungkin teman-teman memanage sebuah tim tapi teman-teman nggak tahu timnya itu kemampuannya seperti apa? Kan nggak mungkin kan? Jadi gitu. Jadi proses dalam mengenal diri sendiri untuk kemudian mampu mengatur dan mengelola segala potensi ya. Kata kunci pertama adalah proses, yang kedua adalah mengenal diri sendiri, yang ketiga mengatur, mengelola segala potensi ya. Setelah kita tahu nih kita kemampuannya seperti apa, kita kekuatannya seperti apa, kemudian kekurangannya seperti apa, maka itu semua harus kita atur, itu semua harus kita kelola segala potensinya ya, baik itu yang negatif maupun yang positif. Kalau yang positif berarti itu kita terus kembangkan, kalau itu negatif berarti itu bisa kita perbaiki gitu ya. Kemudian untuk meraih tujuan atau achievement atau target tertentu, keywordsnya atau kata kuncinya kurang lebih ada 4 ya. Proses, mengenal diri sendiri, mengatur, mengelola potensi, dan yang keempat adalah mencapai sebuah tujuan, target atau achievement tertentu. Simpel kan? Jadi intinya kayak gitu manajemen diri itu teman-teman. Jadi ya mengatur, mengelola diri sendiri. Apa sih yang diatur? Ya potensi, baik itu potensi kebaikan maupun potensi keburukan. Tapi bukan berarti kita meningkatkan potensi keburukan gitu ya. Wah saya ini ahlinya jago apa misalkan, jago nyontek misalkan, wah ini akan saya tinggalkan. Gak kayak gitu ya. Maksudnya berarti kalau itu keburukan berarti harus diperbaiki. Oke? Kayak gitu. Nah selanjutnya dalam tahapan atau dalam fase kita mengenal diri sendiri, maka teman-teman harus tahu atau bisa mengupgrade atau bisa melihat diri teman-teman dari sisi kebutuhan dasar. Jadi berkenalan diri sendiri dengan kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ini kurang lebih ada 5 poin teman-teman ya. Ada 5 poin. Nah ini nanti teman-teman dari 5 poin kebutuhan dasar ini nanti teman-teman bisa tahu akhirnya baik itu potensi, kebaikan maupun keburukan, atau mungkin kekuatan maupun kekurangan dari diri teman-teman. Singkat aja 4 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah love atau rasa cinta atau rasa memiliki gitu ya, atau belongings gitu. Yang kedua adalah power atau dalam hal ini perjuangan ya, survival kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada fun atau kesenangan ya, atau hiburan yang bisa teman-teman harus dapatkan di dalam kehidupan diri teman-teman masing-masing. Kemudian yang keempat itu ada freedom. Itu sudah ada 4 atau sudah ada 5 ya? Saya ulangi mungkin ya. Yang pertama tadi love, yang kedua itu tadi apa? Survival kayak gitu. Yang ketiga adalah power, yang keempat adalah fun, dan kelima adalah freedom ya, atau kebebasan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat. Love itu maksudnya atau contohnya mungkin apa, sampai nanti ada freedom ya. Nah ini nanti ketika 5 hal ini bisa teman-teman dapatkan, maka teman-teman akan mendapatkan quality of life, hidup yang berkualitas gitu ya. Jadi kelima hal ini jika teman-teman mampu dapatkan semuanya, kan ada beberapa ya contohnya. Ini nanti teman-teman akan mencapai fase dimana quality of life. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman, kebutuhan dasar
dasar setiap manusia itu berbeda-beda. Walaupun secara 5 aspek ini sama, ada love, ada fun, survival, sampai freedom, tapi teknisnya atau bahasanya itu bentuk dari kelima poin ini nanti bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi setiap manusia ini bisa mempersepsikan kebutuhan dasar itu dengan persepsinya masing-masing ya. Ada yang rasa cintanya misalkan dengan dicintai oleh temannya atau dicintai oleh lingkungan sekitarnya, tapi ada juga yang cukup dicintai oleh keluarganya misalnya kayak gitu. Jadi ini nanti bentuknya bisa berbeda-beda. Nah yang pertama kita ngebahas apa dulu nih tentang love mungkin ya, atau rasa cinta ya. Ini ada beberapa contoh ya yang bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman tahu. Itu contohnya itu ada intimacy gitu ya, atau pengakuan. Kemudian ada juga bentuknya membership ya, bergabung terhadap suatu komunitas atau suatu kelompok kayak gitu. Karena di dalam love ini juga bicara tentang belonging ya, atau rasa memiliki. Yang ketiga bisa juga berupa koneksi relasi dengan orang lain di tempat pekerjaan, apalagi itu kan penting banget ya relasi. Kemudian ada juga relationship ya, ini lebih lebih dalam lagi gitu ya, lebih kuat lagi hubungannya relationship ya, dengan pasangan ya, dengan orang tua, ini relationship, atau mungkin dengan sahabat. Nah ini contoh dari sisi love gitu. Kemudian yang ketiga itu ada tadi yang namanya survival, atau kebutuhan untuk bisa berjuang. Nah untuk memperjuangkan apa saja gitu. Ini contohnya safety misalkan. Safety itu apa ya? Keamanan mungkin ya, atau rasa safety itu kan bahasanya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu? Ya pokoknya itulah ya safety. Kayak sekarang ini kan, contohnya ya kesehatan itu menjadi satu hal yang penting gitu ya, safety untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, contohnya ada security gitu ya, rasa keamanan ya, tidak tertindas oleh orang lain gitu kan, atau tidak dirugikan oleh orang lain gitu kan. Kemudian sampai di titik ada wellness juga gitu kan, atau kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, kurang lebih seperti itu. Nah itu bentuk survival teman-teman semuanya. Semoga nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Ini saya menyampaikan beberapa contohnya biar teman-teman bisa menangkap, oh ternyata maksudnya seperti itu. Oke? Lanjut ya, siap. Yang ketiga ini ada fun ya, atau hiburan ya. Nah hiburan ini yang kita butuhkan contohnya adalah enjoy gitu ya, kemudian bisa senang atau tertawa misalkan kayak gitu ya. Learning juga bisa merupakan salah satu kesenangan gitu, karena dengan kita belajar itu kan suatu hal yang menyenangkan juga ya bagi kita gitu. Karena ketika kita tidak belajar maka ya yang merugi kita sendiri gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk juga dari fun gitu ya, kayak gitu. Nah yang keempat itu ada power, atau kebutuhan dari sisi kekuatannya. Nah ini maksudnya apa? Nah di power ini lebih banyak membahas tentang achievement itu semua, atau pencapaian, ingin mencapai sesuatu target. Bisa juga berupa reward, kemudian bisa juga kompetisi dengan orang lain. Karena terkadang ada kompetisi yang baik gitu. Kompetisi yang baik ini kompetisi yang mana jika kita lakukan ini membuat kita jadi makin semangat gitu. Jadi contoh misalnya dalam kelas nih ya, kemudian ada nih orang yang ranking 1 mulu, kamu ranking 2 terus gitu ya. Nah kamu berkompetisi dengan si ranking 1 ini, boleh nggak? Ya fine aja gitu ya, selama kompetisinya ini membuat teman-teman semangat belajar, buat teman-teman menjadi termotivasi untuk mengupgrade skill atau kemampuan tanpa merugikan orang lain gitu ya. Jadi nggak usah ngejatuhin lah segala macam. Nah itu rasa power ya. Bisa juga dari sisi influence ya, mempengaruhi orang lain. Jadi kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ada influence, ada achievement, ada reward kayak gitu ya kurang lebih ya. Ada juga tadi competition. Nah yang terakhir adalah freedom ya. Apa itu freedom? Freedom itu ialah kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang terakhir ini adalah ingin bebas gitu ya, independen, tidak tertekan gitu, tidak karena kalau di zaman dulu mungkin kayak budak lah ya.
Nah, manusia apalagi di dalam agama Islam kan sangat memberikan kebebasan dari sisi hal tersebut. Butuh tuh kebutuhan dasar kita seperti itu. Jadi walaupun ada aturan, tapi sesungguhnya aturan itu bukan berarti membatasi kebebasan kita. Tapi lebih tepatnya dengan adanya aturan ini akan mengatur ya, atau akan kalau kita di jalan tol itu kan ada sisi kanan, sisi kiri yang nggak boleh kita lewati. Kalau kita lewati itu akan nabrak, kecelakaan, atau merugikan orang lain. Nah, aturan itu sebenarnya tujuannya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi saya lebih suka membahas aturan itu bukan sesuatu yang membatasi atau membuat kita ini jadi tidak bebas. Bukan. Justru ini akan mengarahkan, mendampingi kita agar kita tidak merugikan orang lain, agar kita tidak celaka dan sebagainya itu. Kemudian freedom juga dari sisi choice gitu ya, atau pilihan. Kamu berhak memilih kan, karena hidup ini adalah pilihan. Kamu ingin menjadi seorang pemenang atau seorang pecundang, kamu ingin memilih menjadi seorang pemain atau seorang penonton. Jadi itu semua kan pilihan ya kan. Mau jadi orang yang rajin atau yang malas, itu kan pilihan. Kalau tetap rajin ya sukses, kalau malas ya apa adanya gitu. Nah itu pilihan. Dan kita dibebaskan untuk memilih. Bahkan di dalam agama pun tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi itu freedom. Bisa juga dari sisi creativity gitu ya, atau kreativitas. Nah, ini juga diberikan kebebasan. Apalagi bagi teman-teman yang punya skill dari sisi desainer gitu ya, atau orang-orang kreatif itu kan sangat identik dengan kebebasan gitu kan. Dan kadang kebebasan itu menjadi sebuah ekspresi kita. Nah itu ada 5 hal seputar kebutuhan dasar manusia, yang ketika 5 kebutuhan dasar ini dari mulai love, dari mulai survival, dari mulai tadi fun, kemudian dari mulai power sampai terakhir ada freedom. Ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi atau tercapai, maka akan teman-teman mendapatkan quality of work, bukan quality of work mungkin ya, quality of life ya. Hidup teman-teman tuh menjadi lebih berkualitas ya. Entah salah satu aja atau dua-duanya atau bahkan 5-5 yang terpenuhi itu teman-teman akan merasakan sebuah kualitas hidup yang luar biasa. Oke? Itu seputar manajemen diri. Nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan seputar bagaimana tipsnya, caranya kayak gimana gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi, dan stay tune terus teman-teman di dalam video ini. Semoga teman-teman bisa tadi ya mendapatkan manfaat dan insight yang sebanyak-banyaknya. Nanti di video selanjutnya akan lebih menarik lagi, karena pastinya nanti saya tidak sendirian seperti sekarang ya. Nanti akan ada guest star ya, atau nanti akan ada bintang tamunya lah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih interaktif dan lebih asik pokoknya. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya, atau di sesi selanjutnya setelah ini banget. Jadi jangan di skip, jangan dilewatkan. Tonton terus video free online class Smart Leader Planner. Terima kasih teman-teman semua.